Sungguh senang saya bisa berada di Gereja Mawar Sharon ini. Setiap kali saya ke Surabaya merupakan my church, my home. Itu sebabnya kalau saya datang selalu dibilang welcome home. Saya senang banget. Pak Yusuf, selamat buat gedung yang luar biasa. Saya tahu ini temporary, tetapi saya percaya dari ruangan ini, dari gedung ini akan keluar begitu banyak perkara-perkara yang ajaib bagi Tuhan kita. Amin. Seperti tadi dikatakan, saya adalah teman. Saya menganggap diri saya sahabat dari GMS, karena saya sudah melayani di gereja ini dari sejak saya masih imut-imut, masih muda, jauh lebih muda dari sekarang sih. Dari tahun 97 kalau nggak salah, pertama kali saya ketemu Pak Yusuf. Waktu itu umur saya masih 3 tahun, nggak bercanda. Waktu itu saya melayani di sini di Surabaya, dan saya melihat pertumbuhan. Apa yang Tuhan lakukan di gereja ini sangat amat luar biasa. Saudara harus mengapresiasikan apa yang dikerjakan oleh para pemimpin saudara di gereja ini, karena ini sesuatu yang luar biasa. Bukan cuma sekedar bagi Surabaya, tetapi gereja, Bapak dan Ibu sekalian, sudah menjadi berkat di seluruh pelosok Indonesia. Untuk itu berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya setiap tahun datang ke GMS untuk melayani, tetapi tahun lalu nggak tahu kenapa ada miskom dari semua penjadwalan saya, sehingga saya tidak bisa hadir tahun lalu. Dan saya senang di tahun 2017 ini saya bisa datang kembali melayani bersama dengan saudara. Hari ini saya diberikan tema sesuatu yang dalam kehidupan saya, terutama dalam kehidupan pelayanan saya, sudah menjadi sesuatu yang saya lakukan, bukan cuma sekedar lakukan, tetapi sudah menjadi perjalanan pelayanan saya, yaitu tentang penyembahan, worshiping, encountering Jesus in worship, bisa berjumpa dengan Yesus dalam penyembahan. Hari ini saya berikan judul daripada apa yang saya ingin bagikan kepada saudara, worship all of me for all of you. Seluruh kehidupanku ditukarkan, tadi lagu yang kita nyanyikan, biar Yesus yang makin bertambah dan aku makin berkurang. Setuju? Karena tujuan kita dalam penyembahan sebenarnya hanya itu, ada sebuah pertukaran antara kita yang hidup pada saat ini, kita tukarkan dengan pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Sebab apakah sebuah penyembahan tanpa hadirat Tuhan dalam tengah-tengah kita? Setuju? Karena buat saya pujian penyembahan bukanlah sekedar lagu cepat dengan lagu pelan. Saya pernah mengajarkan ini beberapa tahun yang lalu. Karena saya sebagai seorang worship leader, saya seorang pencipta lagu, penulis lagu. Kehidupan saya sejak umur 17 tahun. Selama saya melayani Tuhan, sudah hampir 27 tahun saya melayani Tuhan. Sejak saya umur 17 adalah pujian dan penyembahan. Nah, seringkali ada sebuah miskonsepsi, sebuah salah paham tentang apakah itu pujian dan penyembahan. Karena kalau saya jujur kepada Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya berkata-kata pujian dan penyembahan, di kepala saudara dan saya adalah lagu cepat dengan lagu pelan. Betul? Karena itu kita selalu mengkaitkan penyembahan dengan lagu pelan. Atau kita mengkaitkan penyembahan dengan lagu atau musik, atau dengan suara, dengan talenta. Karena sering saya juga mendengarkan ada begitu banyak orang yang berkata begini, aduh Kak, Pastor, andaikan saya bisa bernyanyi, andaikan suara saya bagus, saya bisa menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaan saya, apa hubungannya? Jika hanya orang yang punya suara yang bagus yang bisa menyembah Tuhan, artinya di surga cuma dipenuhi dengan orang-orang yang punya bakat bernyanyi. Dan bagaimana dengan keadaan Bapak dan Ibu sekalian yang tidak mempunyai bakat menyanyi? Apakah kita tidak bisa masuk surga dan tidak bisa menyembah Tuhan? Bukan, betul? Bahwa penyembahan bukanlah tentang lagu, bukanlah tentang musik, bukanlah sekedar tentang lagu yang kita nyanyikan selama 25 menit, 30 menit, atau 40 menit dalam sebuah kebaktian. Terlebih dari itu,
Kita harus mulai, kalau bahasa Inggrisnya, zoom out. Kalau kita melihat penyembahan sebagai titik, oh cuman musik, lagu cepat, lagu pelan yang kita nyanyikan, bertepuk tangan di hari Minggu. Kita harus bisa zoom out dan melihat secara gambar besar, apakah makna penyembahan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya terjadi pertukaran antara pribadi Kristus dan diri kita. Karena seringkali yang kita lakukan adalah kita menyembah sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita suka. Kalau musiknya ngangkat, iya kan, ngangkat sopo, baru kita merasa, aku enak loh tadi itu, PW-nya muantep pakai muantep. Waduh, WL-nya yang tadi, kalau yang WL yang ini aku suka, kalau WL-nya si itu, aduh pengennya tidur. Pertanyaan saya kepada saudara, kepada GMS pagi ini, penyembahan saudara itu ditujukan buat siapa? Apakah buat kesenangan saudara? Atau untuk supaya nama Yesus dipermuliakan? Saya mau bacakan dalam kitab Kejadian pasal ke-22 yang akan menjadi dasar daripada apa yang akan saya bagikan pada pagi ini. Kitab Kejadian 22 menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab, pahlawan Alkitab yang bernama Abraham. Dikatakan begini, beberapa waktu kemudian Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah pun bisa menguji kesetiaan saudara. Allah memanggil Abraham. Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Kata Allah, perhatikan ini, "Pergilah ke tanah Moria dengan Ishak, anakmu yang tunggal yang sangat kau kasihi. Di situ," perhatikan, "di situ di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku." Saya mau saudara catat dalam note saudara atau dalam tulisan saudara kata persembahan dan kata korban bakaran. Ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi Abraham membelah-belah kayu untuk kurban bakaran dan mengikat kayu itu di atas keledainya. Ia berangkat dengan Ishak dan 2 orang hambanya ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang kelima saya mau saudara perhatikan. Pada hari yang ketiga tampaklah oleh Abraham tempat itu di kejauhan. Lalu ia berkata, perhatikan apa yang dikatakan kepada kedua hambanya. Dia berkata, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Saya dan anak saya akan pergi ke sana untuk apa? Untuk apa? Menyembah Tuhan. Nanti kami kembali kepadamu." Saya mau saudara sadar suatu hal pada pagi ini. Kata penyembahan dengan kata sacrifice, korban bakaran, itu tidak bisa dipisahkan. Sekali lagi saya katakan, penyembahan dan pengorbanan. Pada waktu Abraham berkata, "Akan kubawa korban bakaran," itu tidak bisa dipisahkan, Bapak dan Ibu sekalian. Di mana ada penyembahan, where there is worship, there is always sacrifice. Sekali lagi saya katakan, di mana ada penyembahan, disitulah ada yang namanya korban, pengorbanan, korban bakaran. Kalau saudara mau melihat di dalam Alkitab saudara, setiap kali ada acara atau ada tempat di mana Raja Daud, di mana Musa, Abraham atau siapapun menyembah, pasti ada hewan yang disembelih, pasti ada sesuatu yang dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Kata persembahkan itu adalah dasar daripada kata menyembah, betul? Masalahnya yang saya perhatikan di hari-hari seperti ini, masalahnya di zaman kita, kata penyembahan adalah kita membawa lagu, kita menyanyikan lagu, atau bahkan lebih parahnya lagi, kita nitip lagu, kita nitip penyembahan.
Siapa di sini yang pernah diundang ke sebuah pernikahan dan tidak bisa hadir dan nitip angpau kepada teman atau saudara? Ada yang pernah melakukan itu? Saya sering lakukan itu karena biasanya saya nggak sempat punya banyak waktu untuk pergi ke sebuah resepsi pernikahan. Saya bilang sama teman saya, biasanya saya bertanya, nanti malam kamu datang nggak ke pernikahannya si Agus sama Tina? Oh iya saya datang. Oke, saya nggak bisa hadir. Saya boleh titip angpau nggak untuk nanti dimasukkan di kotak persembahan mereka? Ada yang pernah melakukan itu? Oke, cuman beberapa di sini. Di sini tidak jarang terjadi pernikahan ternyata di Surabaya. Saya lakukan itu karena apa? Karena saya suka nitip. Karena saya nggak bisa hadir, saya nitip. Nah, yang saya perhatikan di dalam gereja di zaman sekarang adalah kita nitip persembahan, penyembahan kita, worship kita kepada tim PW yang ada di sini. Tadi waktu saya hadir, saya melihat, waktu saya masuk, saya melihat di tengah-tengah kita lagi menyembah. Ada yang matanya melihat-lihat ke atas, ada yang begini, ada yang masih ngantuk. Dan seakan-akan kita berkata begini, saya di sini bukan untuk menyembah, itu tugasnya tim PW. Wah, tim PW sini udah lompat-lompat, keringetan semuanya, menyembah dengan sepenuh hati, seakan-akan seperti kita sedang menitip angpau dan kita berkata, nih, tak titipin yo, tolong kasih persembahanku, penyembahanku buat Tuhan. Tapi pagi ini saya berdoa, setelah daripada sharing dan message saya ini, kita mengerti betul bahwa tugas kita, bahwa panggilan kita dalam dunia ini adalah untuk menyembah Dia. Dan menyembah bukan cuma sekedar membawa lagu, membawa nyanyian, menikmati musik yang ada, yang ngangkat kita. Tetapi penyembahan kita adalah berkata, Tuhan, ini aku memberikan sepenuhnya hidupku, agar aku bisa mendapatkan sepenuhnya dirimu. Ada amin di tempat ini? Dikatakan begini dalam kitab Matius 15 ayat 8 dan 9. Begini kata Allah, orang-orang itu, ini Tuhan yang ngomong ya, Tuhan yang ngomong. Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan, seolah-olah itu peraturan aku. Waktu saya membaca kata-kata ini, percuma mereka menyembah aku, saya terus terang sedih. Nah, dalam kehidupan saya nggak mau Tuhan pernah berkata demikian dalam kehidupan saya. Percuma semua PW dan lagu-lagu yang kamu ciptakan, kalau hatimu jauh daripadaku. Bahasa Inggrisnya, these people honors me, menghormati aku dengan bibir mereka, with their lips, but their heart, hatinya sungguh amat jauh daripadaku. Saya berdoa bahwa Tuhan tidak akan pernah mengatakan hal yang demikian di gereja ini. Bahwa tidak pernah Tuhan akan berkata, percuma kamu menyembah di Surabaya. Tetapi Tuhan akan berkata, ya, inilah penyembah-penyembah yang benar yang kucari. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 4 kita tahu ayat yang sangat terkenal ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Perhatikan, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Membutuhkan kedua pengenalan tersebut, baik dalam roh maupun kebenaran. Dalam roh kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Dalam roh kita bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan. Bukan cuma sekedar di dunia yang bisa kita lihat dan kita rasakan, tapi terlebih pula di alam yang supernatural, yang sesuatu yang tidak bisa kita pegang dengan tangan kita. Menyembah Tuhan di dalam roh, bahwa Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Ada amin? Saya tahu gereja ini penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan roh penyembuhan di tempat ini. Tetapi ingat, kuasa tersebut
atau encounter tersebut, penyembahan yang demikian tidak hanya sekedar ada di tangan para hamba-hamba Tuhan yang ada di atas mimbar. Tetapi setiap dari saudara, Tuhan berkata, Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang benar. Setiap dari kita adalah penyembah. Ada amin? Siapa di sini yang penyembah Tuhan? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Come on. Yang belum menjadi penyembah gak usah angkat. Tapi yang berkata saya penyembah Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Biar malaikat bisa melihat wajah saudara pada pagi ini. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menyembah Dia di dalam roh dan juga di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran artinya pengertian kita tentang siapa Tuhan. Karena pengenalan saudara tentang pribadi Tuhan akan sangat menentukan penyembahan saudara. Artinya kalau saudara menganggap Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang baik, Tuhan yang gak adil mungkin. Tadi malam saya berkhotbah di Pro M. Saya katakan kalau saudara menganggap bahwa Tuhan itu tidak baik karena Dia tidak menjawab doa saudara, itu akan menentukan cara saudara menyembah Dia. Pengertian, the truth about God, pengertian akan kebenaran siapa Tuhan akan sangat menentukan bagaimana saudara bisa mendekat dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara di sini yang punya orang tua, atau mungkin saudara punya seseorang yang saudara kagumi atau saudara dekat dan saudara tahu bahwa orangnya galak. Kalau saudara punya papa yang galak, cara saudara mendekati papa saudara pun akan berbeda dengan anak-anak yang lain yang punya papanya yang ramah, yang mesra, yang hangat. Betul? Cara saudara memandang siapa Kristus, siapa Bapamu di surga akan sangat menentukan bagaimana kita mau masuk ke dalam hadiratnya dan menyembah Dia. Dengarkan, tadi malam saya berkhotbah, Tuhanku adalah Tuhan yang sangat amat baik. Yang amin cuma 5 orang pada pagi ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Ada amin? Tuhan mau supaya kita dekat dengan Dia. Itu sebabnya saya selalu katakan ini, jika penyembahan itu bukanlah lagi tentang musik dan lagu dan semua yang kita lakukan selama 30 menit ini, berarti apakah penyembahan tersebut? Dan ini yang saya tulis. Penyembahan yang sebenarnya adalah menempatkan dan menghargai Tuhan di atas segalanya, baik di dalam batin maupun di luar. Sekali lagi, kalau saudara mau foto silakan supaya saudara bisa meresapi ini nanti sampai di rumah. Penyembahan yang sebenarnya adalah pada saat kita menempatkan dan menghargai, kalau bahasa Inggrisnya to put value, untuk menilai, memberikan nilai tertinggi bahwa Tuhan ada di atas segalanya, baik di luar maupun di dalam. Gak cukup firman Tuhan tadi Matius katakan, gak cukup kita menyembah sekedar dengan kata-kata, dengan lagu, dengan mulut, tetapi hati kita jauh daripada Tuhan. Gak cukup. Tetapi gak bisa juga kita berkata, oh aku gak mau ngangkat tangan, aku gak mau nyanyi, aku menyembah Dia dalam hati. Gak cukup juga, karena harus ada sesuatu yang keluar dari dalam. Ada amin? Pagi ini saya mau katakan, penyembahan yang sebenarnya adalah menempatkan, artinya yang tadi kita nyanyikan. Ya, menempatkan Dia di posisi yang pertama. Artinya apa? Ya Dia di posisi pertama. Tidak ada yang lain yang di atas Dia. Dalam segala hal yang kita lakukan, Roma 12 ayat yang pertama, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepadanya. Itulah ibadahmu yang sejati. Itulah penyembahanmu yang sejati. When you say, pada waktu kita berkata, Tuhan ini aku, ini hidupku, aku serahkan semuanya bagi Engkau. Gak ada hubungan sama nyanyi, betul? Gak ada hubungan sama kita punya bakat bermain musik atau tidak. Gak ada hubungannya bahkan dengan hari Minggu.
Artinya, seperti yang Yesus katakan, engkau menyembah Bapa di atas gunung ini, kita menyembah Bapa di mana saja dan kapan. Tian waktu. Mungkin 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, mungkin semua alat instrumen ini udah nggak ada. Mungkin cuma ada DJ 2 orang di depan. Karena budaya selalu berubah. Betul? Apa yang kita lakukan sebagai pujian penyembahan di tahun 70-an dan 80-an sudah tidak lagi kita lakukan di zaman yang sekarang. Dulu di gereja-gereja ada tari-tarian di depan dengan rebana, dengan segala banner dan flags. Tetapi dengan beriringnya waktu dan budaya, sudah lagi tidak kita lakukan. Artinya, seperti yang tadi Pastor A.W. Tozer katakan, yang harus kita cerminkan bukan ininya, bukan musiknya, bukan lagunya, tetapi Kristus yang di dalam kita. Kalau saudara mau penyembahan saudara benar-benar menjadi dupa yang harum dalam kehidupan saudara, jangan menyembah Tuhan cuman sekedar di gereja toh. Jangan cuman sekedar pada waktu ada sound system baru kita nganggep penyembahannya muantep pol. Tapi lebih penting adalah pada waktu saudara hanya sendirian bersama dengan Tuhan, di tempat yang tidak dilihat oleh orang, yang di tempat yang tidak ada budaya musik dan apapun juga di sekeliling saudara. Pada saat saudara berkata, ini hidupku, aku tempatkan engkau dalam segala hal yang aku lakukan, dalam pekerjaanku, di dalam masakku, di dalam aku sedang bekerja, sekolah, kuliah, di dalam aku sedang berjalan-jalan bersama dengan anak-anak dan keluarga. Dalam segala hal aku menempatkan Tuhan di posisi tertinggi dalam hidupku. Itulah penyembahanmu yang sejati. Dan pada saat itulah Yesus akan selalu menampakkan dirinya dalam kehidupan saudara. Karena faktanya dalam kehidupan kita, setiap dari saudara adalah seorang penyembah. Bahkan setiap orang dalam bumi ini adalah seorang penyembah. Setiap orang di muka bumi ini menyembah sesuatu. Betul? Ada yang menyembah tim sepak bola mereka. Ada yang menyembah pacar mereka mungkin bagi yang muda. Ada yang menyembah pekerjaan atau tahta mereka. The fact is, faktanya adalah setiap kita, semua orang di makhluk bumi ini, karena kita adalah ciptaan dari gambaran daripada pencipta, Tuhan menempatkan satu space, satu ruangan untuk kita menyembah. Itu sebabnya setiap dari kita menyembah sesuatu. Pertanyaan saya di GMS pagi ini, siapa atau apa yang saudara sembah? Karena penyembahan adalah artinya kita menaruhkan nilai, bahasa Inggrisnya worship, memberikan nilai kepada sesuatu, itulah penyembahan. Pada saat kita berkata, aku suka banget sama ini, aku suka banget, pada saat itulah engkau sedang masuk ke dalam teritori idolship, menyembah dalam bahasa Alkitabnya. Saya punya 3 anak. Yang pertama umur 12, yang kedua umur 11. Saya tahu muka saya kelihatannya kayak masih anak kuliahan, tapi gini-gini saya sudah punya anak 3. Saya punya anak yang paling kecil namanya Karis. Karis umurnya 3 tahun. Dan sejak kecil, sejak dia mulai mengerti nonton TV dan lain sebagainya, nonton YouTube, dia sangat suka dengan yang namanya Peppa Pig. Ada di sini yang tahu siapa Peppa Pig? Kalau nggak tahu berarti belum punya anak. Bagi yang sudah punya anak biasanya ngerti. Peppa Pig, hi, I'm Peppa. This is Daddy Pig. This is Mommy Pig. Film kartun, lucu banget, cute. Dari kecil, semuanya Peppa Pig. Semuanya apa-apa. Tiap kali mau dibelikan kado, dibelikan apapun, maunya apa? Peppa Pig. Peppa Pig. Waktu Natal, what do you want? I want Peppa Pig. Semuanya Peppa Pig.
Everyone worship something. Bahkan orang-orang, anak-anak kecil pun yang tidak mengerti, mereka menyembah, menaruh nilai terhadap sesuatu hal. Sampai pada suatu hari, istri saya mengajak Haris yang umurnya 3 tahun ini, yang sangat suka dengan Peppa Pig, pergi nonton di bioskop sebuah film Disney. Film Disney ini ada tokoh anak cewek dan dia menyanyikan I am Moana. Ada yang udah nonton film itu? Tiba-tiba dalam sekejap semua Peppa Pig hilang, dilupakan, karena sejak hari itu segala sesuatu menjadi Moana. Moana, Daddy, I want Moana. Semuanya mau apa? Baju, do you want this? No, it's not green. I want green like Moana. Rambutnya minta dikriwil-kriwil like Moana. Semua kado mintanya apa? Moana. Setiap dari kita menyembah sesuatu, menaruhkan nilai lebih utama dalam segala sesuatu. Pertanyaan saya kepada saudara dan juga kepada saya, apakah kita menempatkan Kristus di posisi tersebut atau tidak? Atau mungkin saudara hanya menempatkan Kristus di hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu ada begitu banyak Peppa Pig dan Moana yang ada dalam kehidupan saudara. Bukan berarti bahwa kita tidak memperdulikan yang lain, bukan berarti kita tidak memperdulikan keluarga dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah kita menempatkan Kristus di atas dari hal-hal tersebut atau tidak? Bolehkah kita mengasihi dan memprioritaskan keluarga? Boleh banget, malah harus. Tetapi perbedaannya adalah saya menaruh Kristus dan Tuhan di atas keluarga saya. Karena saya percaya yang memberikan itu semua adalah Tuhan dan Bapa di surga. Ada amin? Sayangnya kita sekedar melakukan penyembahan, namun tidak menjadi penyembahan tersebut. Sekali lagi saya katakan, kita sekedar melakukan penyembahan, namun sedihnya kebanyakan dari kita tidak menjadi seorang penyembah. Kan ada perbedaan antara membawa penyembahan. Kalau dulu kita nyanyikan gitu, kami bawa pujian. Biasanya suka diplesetin zaman saya kecil. Kami bawa cucian ke dalam ruh. Kita dalam pemikiran kita membawa pujian sebagai persembahan kita. Itu sebabnya begitu banyak orang tidak puas. Mereka pulang dengan hampa dan berkata, oh tadi PW-nya kurang yo, nggak tahu kenapa kayaknya kurang. Aku nggak ngerasa apa-apa, nggak biasa. Kalau dia yang mimpin, tapi kalau itu yang mimpin, mantep. Seringkali kita mempunyai perasaan tersebut. Karena apa? Karena pemikiran kita adalah kita membawa penyembahan, tetapi kita tidak menjadi penyembahan. Saudara mengerti maksud saya? Karena seringkali yang kita lihat adalah apa untungnya buat aku, apa enaknya buat aku. Coba, nyanyinya harus lagu itu kurang. Dan kita mulai kasih rating, kita mulai kasih standar. Kalau ini, merinding aku, berarti Tuhan hadir. Terus kalau nggak merinding, kurang. Dan kita mulai menilai pujian penyembahan dari seberapa bagus suara daripada tim PW tersebut, atau seberapa jago sebuah tim praise and worship bisa memainkan musik-musiknya. Tetapi ini yang saya temukan dalam kehidupan saya. 26 tahun saya melayani Tuhan dalam pujian penyembahan. Ini yang saya temukan dan buat saya sebuah pewahyuan yang mengubah kehidupan saya sebagai seorang penyembah. And this is the key. The worship music and the song is not the burnt offering, but the burnt offering adalah saudara. Sekali lagi saya katakan, musiknya, lagunya,
bukanlah korban bakaran tersebut. Karena pemikiran kita selalu berkata, oh aku mau membawa korban. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Di kepala kita yang kita bawa adalah musik, lagu. Ini tak ku bawa, kan ku bawakan penyembahanku. Tapi dengan suara yang, aduh tapi suaraku gimana, aku gak bisa nyanyi. Karena pemikiran kita adalah penyembahan, aku membawa lagu. Dengarkan saya baik-baik. Seperti tadi yang saya katakan, sacrifice and worship gak bisa dipisahkan. Tetapi bukan berarti yang saudara persembahkan adalah barang atau lagu atau musik. Yang saudara bawa adalah diri saudara. Yang amin cuma 5 orang di tempat ini. Jika saudara mengerti prinsip ini, saudara akan masuk ke dalam penyembahan dengan sikap yang berbeda. Saudara nggak lagi menitipkan penyembahan kepada orang lain, tetapi engkau berkata begini, ini aku Tuhan, aku mau menjadi dupa yang harum, aku mau ditaruh di atas altar tersebut, dibakar, buat dagingku menjadi crispy Tuhan, agar lemak-lemakku terbakar dan menjadi wangi bagi engkau. Beda dengan kita membakar babi di atas barbeque, dengan menaruhkan diri kita di atas api tersebut. Beda rasanya. Itu sebabnya saya suka heran, mengapa begitu banyak orang yang dikejar itu adalah musiknya, yang dikejar nyanyiannya, yang dikejar adalah rasa itu yang dikejar. Tetapi seharusnya kita mengerti, penyembahan adalah diri kita. Kita menaruhkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang menaruhkan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam segala keputusan, dalam segala hal, dalam setiap langkah, dalam setiap obrolan kita, dalam segala hal yang kita tonton, yang kita dengarkan, yang kita baca, yang kita obrolkan, semuanya Tuhan di atas segala-galanya. Ini terlalu berat buat saudara di pagi hari. Saya tulis begini, hadiah atau upah dari penyembahan kita, bukanlah kita merasa enak atau merasa lebih baik tentang diri kita, namun upah dari penyembahan kita, dengarkan saya baik-baik, hadiah dari penyembahan kita, bahasa Inggrisnya, the reward of worship is Christ Jesus Himself. Bahwa upah hadiah yang paling besar bukanlah kita merinding dan merasa enak. Aduh lagunya mantep, aku paling suka kalau yang nyanyi si dia, mantep. Bukan itu upahnya. Upahnya adalah Yesus, engkau bertambah dan aku semakin berkurang. Itulah upahnya. Dan jika kita sebagai gereja, bukan cuma tim PW, karena saya ajarkan ini kepada tim kami di JPCC Worship. Jika satu gereja mempunyai pengertian tentang penyembahan seperti ini, dengarkan saya baik-baik, tidak mungkin Tuhan tidak hadir dimanapun kita berada. Tidak mungkin. Karena yang kita kejar selalu pribadi Kristus. Yang kita kejar bukan enaknya. Yang kita kejar adalah Tuhan, I need more of you in my life. Alright, let's bring this to a close. Saya minta tim tim praise and worship bisa naik ke atas. Ini yang harusnya kita lakukan dan kita katakan kepada Tuhan. Kita berkata, Jesus, here is all of me. Ini segenap hidupku, seluruh hidupku, ku berikan, ku persembahkan seluruh hidup diriku, agar bisa ditukarkan dengan seluruh dirimu. Setiap kali saudara masuk, setiap kali saudara bangun, setiap kali saudara masih bernafas, kata-kata ini yang selalu harus keluar dari dalam batin kita. Yesus, inilah seluruh hidupku. Ku persembahkan seluruh. Arti kata seluruh adalah seluruh.
Gak cuman di hari Minggu, gak cuman di kebaktian, tetapi ku persembahkan seluruh diriku untuk bisa ditukarkan dengan seluruh dirimu. Karena pada saat itulah you will always encounter Jesus in every step of your life. Come on, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Gak ada hubungan sama nyanyi, gak ada hubungan sama musik, gak ada hubungan dengan lagu yang saudara suka atau tidak, tetapi ada hubungannya dengan kita mempersembahkan diri kita sebagai korban bakaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin saudara berkata begini, aduh pastor, gak usah lah, gak usah yang heboh-heboh kayak gitulah, harus ditukarkan segala. Aku nyanyi aja udah, aku datang ke gereja aja udah syukur loh pastor. Kak, aduh, gak perlulah kayak gitu. Dengarkan saya baik-baik. Kata pertukaran, atau kalau saudara melihat dalam kitab Kejadian 22 tadi, kalau saudara melihat akhir daripada cerita Abraham dan Ishak tersebut, di mana waktu Tuhan minta nyawanya Ishak untuk dibakar, anaknya yang tunggal yang kau kasih itu dibakar, Tuhan menukarkan pada akhir daripada cerita tersebut dalam kitab Kejadian. Tuhan berkata kepada Abraham, sebelum dia menjadikan Ishak korban bakaran, Tuhan berkata, stop Abraham, engkau adalah hambaku yang setia. Untuk itu jangan engkau korbankan Ishak. Tetapi ini yang terjadi, Tuhan menukarkan Ishak dan diberikan domba. Kalau saudara baca, di sesuatu yang luar biasa, Tuhan berikan domba kepada Abraham untuk dibakar dan menjadi penyembahan bagi Tuhan. Domba adalah simbol daripada Kristus Yesus yang mati bagi saudara dan saya. Saudara tahu bahwa Yesus sudah mati bagi saudara? Saudara yakin dan percaya itu? Siapa di sini yang yakin dan percaya bahwa Yesus sudah ditukarkan dalam kehidupan saudara, agar saudara mempunyai kehidupan yang kekal, ditukarkan oleh nyawa Kristus? Dengarkan saya baik-baik. Dalam kehidupan saudara dan saya, kita mau menukar barang, dengarkan, biasanya hampir selalu kita mau menukarkan barang yang nilainya lebih tinggi dari kita. Betul? Itu yang namanya pertukaran. Kalau enggak, kita akan merasa rugi. Betul? Mana mungkin saya mau menukarkan sesuatu yang berharga buat saya dengan sesuatu yang tidak mempunyai harga sama sekali. Dengarkan saya baik-baik. Itu yang Tuhan dan Bapa kita di surga lakukan bagi kita. Dia menukarkan anaknya yang tunggal supaya anaknya mati bagi saudara dan saya. And this gets me every time. Setiap kali saya sebagai seorang penyembah, penulis lagu, saya berkata, aduh saya bosan, saya kehilangan api dan lain sebagainya, saya kembali kepada ayat ini. Karena saya mengerti, kok bisa Tuhan sayang saya seperti ini. Perhatikan baik-baik dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai 7. Kita akan menyembah Tuhan sesudah ini. Dikatakan begini dalam Mazmur ayat yang pasal ke-8. Apakah manusia itu, dengarkan saya, apakah manusia itu, ganti kata manusia dengan nama saudara masing-masing. Apakah Sydney itu sehingga engkau mengingat Sydney? Siapakah Sydney sehingga engkau pelihara? Perhatikan ayat ini. Tetapi engkau pelihara, engkau angkat dia hampir setara dengan Allah. Engkau mahkotai Sydney dengan keagungan dan kehormatan. Kau beri dia kuasa atas alam raya seluruh ciptaanmu. Perhatikan, seluruh ciptaan Tuhan, Tuhan berikan untuk kita tundukkan. Dan saudara masih bisa sekedar datang ke gereja dan cuman sekedar menikmati saja. Oh enak, aku feel good, ngangkat iki, ngangkat opo. Tugas saudara dan saya adalah meninggikan dia,
bukan kita yang diangkat. Setiap saudara berkata, oh nggak perlu ini semua, aku datang ke gereja aja udah bagus. Dengarkan saya baik-baik. God loves you so much, bahwa dia rela menukarkan Yesus anaknya, supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jika engkau tidak mau memberikan seluruh hidupmu, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus tidak akan menjadi arti dalam kehidupan saudara. Here is all of me. Inilah seluruh hidupku. Aku mempersembahkan seluruh diriku agar bisa ditukarkan dengan seluruh dirimu. Mari kita menyembah Tuhan di tempat ini. Saya mau saudara tutup Alkitab saudara. Ambil waktu ini benar-benar untuk merenungkan apa yang baru saja saya bagikan secara sederhana. Terima kasih Tuhan. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku.